Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Selamat memuji dan memuliakan Tuhan. Bersyukurlah kepada Dia. Sungguh baik Tuhan dalam hidup ini. Kita saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Sertai kami Tuhan. Amin. Saudara, kini kita membuka hati untuk Tuhan. Kita akan menyatu dengan firman-Nya. Manang jamita minggu sadarion. Namun kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita hidup di dalam Tuhan, disertai pimpinan tangan kasih-Nya yang sempurna. Serukanlah sekarang dan katakanlah, "Oh Tuhan, pimpinlah aku." Oh Tuhan, pimpinlah langkahku menjalani masa hidupku. Denganmu jiwaku pun teduh, bahagia memuji namamu. Mengikut jalanmu setiap hari, sembari berlutut menyembah. Hanya Kaulah penolongku, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Ya, serukanlah Tuhan dalam hidupmu. Biarkan engkau dipimpin Roh Tuhan. Jangan pernah engkau berpaling darinya. Jika engkau tersesat maupun terdesak, serukanlah pada Tuhan. Sebab dengan Dialah kita beroleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Oh Tuhan Yesus, tolonglah kami semua. Bawalah kami dalam damai-Mu. Pakuli maafmu Tuhan, naradi tumangi on atap, satu pagi ruasmu Tuhan, na uwasan luai di atap, say patang maawon na posom, manjo harap na dasian ko, roti na soto mandaho, mubagabi panguloy diho. Akiba gulung tuloy mata, jalan nama dan pasonan ko. Ikut main bangsa Tuhan. Iya. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menyatu dengan firman Tuhan. Manang minggu seksagi sima
ono puluh hari adorang sohaheon. Minggu ke-60 atau minggu sesagesima. Hari ini tanggal 23 Februari 2025. Firman Tuhan tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Sekali lagi khotbah hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 38 sampai 48. Saudara, kita ikuti bersama-sama. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah akan pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Sekali lagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji, mempermuliakan Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya saudaraku sehat dan tidak kurang apapun di minggu yang kudus atau minggu Seksagesima yang hitungannya kita sekarang mendekati masa-masa Pasion, masa Paskah, Jumat Agung, dan tentunya hari kebangkitan yang kita sebut juga sebagai hari Paskah. Kita akan menuju ke sana dan lebih kurang 60 hari lagi. Namun kita dihantar sebuah khotbah menyambut minggu Seksagesima ini dengan satu tema, kasihilah musuhmu, haholongi ma musuh. Mengasihi musuh maka holongi musuh manang ka nama kosong kita. Saudaraku yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, bolehkah saya bertanya kepada saudara? Tapi berharap saudara jangan tersinggung. Jangan sakit hati kepada saya. Sebab saya ada orang terbuka dan jujur saja jika mengajukan sebuah pertanyaan. Bahagianya kalau dijawab, tapi bahagia juga kalau dijawab di dalam hati. Pertanyaan adalah, apakah saudara punya musuh? Tidak. Ada musuh saudara? Ada. Di mana sekarang musuhnya? Kenapa sampai ada musuh saudara? Apa yang membuat saudara jatuh, bahkan sampai punya musuh yang harus ditakuti? Itu sebuah pertanyaan yang lumrah untuk dijawab. Tapi saya yakin, sama seperti saya, kita punya musuh saat ini. Tapi bagi saya, bukan musuh untuk diajak berperang lewat senjata,
tombak, lemping, atau granat, atau bom. Itu melawan musuh sesama manusia. Dan tujuannya untuk saling mematikan, membunuh. Karena kita benci musuh itu ya. Tapi, adakah musuh yang paling besar lagi, yang paling berat untuk dihadapi saat ini? Saudara setuju jika saya katakan musuh kita termasuk diri kita sendiri. Sebab diri kita ini ingin memenang sendiri dan ingin membenarkan diri sendiri. Diri kita ini adalah diri yang egois, sombong, munafik, dan hanya tampil di luarnya saja. Tapi di sana, diri kita ini adalah musuh yang mencoba mengajak kita berbuat jahat, kelaliman, dosa-dosa, dan lain-lain. Lebih dari itu, kita juga punya musuh yang selalu berputar mencari mangsanya. Musuh yang tidak pernah nampak, tapi dia ada dan sungguh-sungguh jahat. Dia ingin mengorbankan manusia, menjatuhkan manusia itu. Bahkan memperdayanya sampai membuatnya mati, tak berdaya. Siapakah itu? Yaitu Satan, Iblis, Diablos, manang Sibolis. Aisyah kudu ibana mengaluli sebut itu na. Buido di pamenak-menak kalap, di gede-gede hiasa tarpodong. Dibuat do jolomai tu hari burung. Dibuat do jolomai tu nakulap. Gadi lupa ma tu hati burung. Kaya mardusa ma jolomai, imaulon ni Sibolis. Saudaraku, bagaimana kita untuk menyelesaikan, memberikan satu tip menghalau musuh kita ini. Dan musuh apa yang pertama kita taklukkan? Saudara, khotbah kali ini memaparkan tentang musuh. Tapi anehnya, menurut firman Tuhan ini, musuh tidak usah dibenci. Sementara musuh itu sangat membenci kita, bahkan memperdaya kita. Musuh itu menghancurkan kita, menjadikan kita sebagai hambanya. Tapi kenapa diingatkan kasihi musuhmu? Terjalo ora manginang. Na gudangan do masuk koko. Disede tiki dilepar doho tiki merdela. Lungi ipa jojo bangkuar munasotama. Iberi koma ibana. Ado honomu. Hola senyum doho. Ipe kaho inam daukan. Ikut tuwo roham. Pai mai koko pamateo. Dan tidak hoa. Iko kubunu ho. Musuh doho inahitan. Tapi ini tidak. Firman Tuhan berkata, bahkan melalui Yesus, kasihi musuhmu. Jangan seperti orang Yahudi yang selalu melakukan hukum pembalasan. Mata ganti mata, telinga ganti telinga, kaki ganti mata. Ya, semua disuruh menggantikan sesuatu yang kita lakukan pada orang lain. Dan kita siap menanggung resiko. Maluhupul sikot do si malolongmu. Ala subur hakku. Maka hukum akan terjadi. Maka orang akan datang kembali pada saya. Jani pulsiku si maloloh komu si. Ala pulsiku mata ni caloma. Harus itu. Muluh tendang go sahalak. Ala hangga musuhku. Subur aku. Tedangon nada musi. Molo hulotak do maraku tapar ma buhimi baradio muse radio taparom parsipalo
Ya, rasa-rasanya tidak ada keadilan, tidak ada kasih sayang. Dulu zaman Israel kuno, hukum ini sangat tren menyebar. Tidak seorang pun tidak bisa melawan. Kalau ketahuan melakukan dosa, kesalahan, maka dia akan dihukum keras. Dan tidak ada di sana rasa kasih sayang. Yesus berkata, sebesar apapun kesalahan orang lain, sejahat apapun orang lain, jangan balaskan itu. Adalah lebih bagus air tuba dibalas air susu. Nama kasugohoko balas may dohot natabo. Jangan mau merasa hebat saat mau menghukum atau membawa seseorang ke pengadilan. Tidak demikian. Yesus harus menjadi pedoman kita. Bagi kita pengikut Tuhan, yang terutama adalah hukum kasih. Bukan hukum pembalasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan lain-lain. Selesaikanlah semuanya dengan kasih sayang. Jika saudara menghakimi, jika saudara membenci, jika saudara tidak suka kepada orang jahat, saudara jangan lakukan penyiksaan baginya. Sebab itu bukan hakmu, tidak ada di situ bagianmu. Engkau harus mendoakan mereka agar berubah. Ayahmu mulai parjati lo tu bari kudalana, ilo di halong hote mata. Ay sina sempurna horo ay dangado. Rak berdosa do kita kana mang ina. Pardosana godang doa. Badia anggo saitu naroado Allah saitu najahat do. Alai berdosa parjati pedang da ditulak debatado pe alai dala dutiki diberi kesempatan untuk berubah bertobat. Ngibiki hohatai ninna Yesus. Hahulongi ma dongam jorma dosut diri. Hahulongi ma dewata. Sian nasa guku. Sian nasa hosam. Sian nasa ate-ate. Dohot sian nasa nadong dio. Janganlah ada di antara kita menjadi hakim yang menghakimi orang sesukanya. Berilah malah baginya apa yang bisa kau berikan kepada orang lain. Yesus mengatakan dalam Matius 25 ayat 40, dan apa saja yang kau lakukan kepada salah satu saudara yang paling hina ini adalah juga kepada aku. Mulu manangapa hapi di beko tu syada anggiku na meton netwaudui ninna Yesus. Dak tua tu Yesus tu mas. Alani be mana do menggan. Tu sabdu tala. Urupi ma akka nagali. Apuli mana marsa roha. Lehomma sede dua baju-baju tak kena fokus. Sari honak kana mabelu doh na sumarama sumarina. Jalana. Lehomma guku diaka na sudah koko. Bagaimana siapku itu nasida? Kita semua adalah manusia yang tidak sempurna. Semua dalam keterbatasan. Tetapi di sini kita diuji, ditempa menjadi orang yang berusaha hidup sempurna. Seperti Yesus yang sempurna. Minggu Sesagesima. Minggu yang mengingatkan kita. Bersiap-siaplah untuk menyambut pengorbanan Kristus dan keselamatan yang dibawanya. Dan kita bersyukur di sana dalam satu tema, kasihilah musuhmu. Artinya, bawalah dan doakanlah semua orang-orang yang masih jauh dari Tuhan untuk hidup dan tinggal dalam terang Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu.
Hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami untuk saling mengasihi satu sama lain. Terlebih Tuhan mengasihi musuh kami, mengasihi Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Sukses bagi selalu bersama Tuhan.